Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi teman-teman bersama saya pada channel Kentar Ketir. Ya, terima kasih buat teman-teman yang selalu support dan yang baru bergabung. Jangan lupa ya subscribe di channel Kentar Kentir ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang hasil penggunaan pupuk tetes tebu. Ya, ini dia hasilnya penggunaan tetes tebu sebagai pemupukan padi. Ini pengaplikasiannya ada pada video sebelumnya ya teman-teman, yaitu sebelum ditanami kita beri dasaran dengan menggunakan tetes tebu atau molase ini. Dan ini yang saya ambil videonya adalah setelah 8 hari setelah tanam. Kita lihat hasil ada sebuah perbedaan yang sangat mencolok ya, dimana pada bagian yang saya tandai itu terlihat ya ada perbedaan yang hijau dan yang kuning. Nah, di situ dulunya adalah tempat benih ya teman-teman. Jadi di situ merupakan tempat petak yang saya gunakan untuk menyebarkan benih padi. Pada bagian itulah yang tidak terdapat dasaran pupuk molase, karena waktu pemupukan benih sudah saya tebar. Jadi ini kondisinya teman-teman setelah 8 hari, bisa teman-teman lihat perbedaannya. Dan ini belum saya lakukan pemupukan sama sekali. Dan biasanya pada tahun lalu yang sudah saya terapkan penerapan yang sama, pengaplikasian tetes tebu sebagai dasar pemupukan molase, itu saya hanya menambah di bulan berikutnya, yaitu selisih kurang lebih 30 harian baru saya berikan pemupukan. Dan pemupukan itu pun sebagai pemupukan yang kedua. Ini untuk pupuk akar ya teman-teman. Untuk nutrisi yang lain saya biasanya menambahkan dengan berbagai bentuk pupuk daun. Nah, kita flashback dulu ya teman-teman. Kita lihat ini kondisi sekarang, kemudian ini awal tanam. Nah, ini kondisi awal tanam semuanya sama ya teman-teman. Jadi tidak terlihat mana bagian yang sudah hijau dan mana bagian yang menguning. Ini jadi tanamnya itu sama, jadi tidak ada perbedaan waktu tanam ya. Nah, jadi kondisinya waktu awal tanam itu seperti ini. Dan molase mulai terlihat perbedaan di usia 1 minggu setelah tanam. Nah, kemudian giliran ini sebelum tanam. Nah, ini dia sebelum tanam ya teman-teman. Jadi memang benihnya ini sudah saya tebar terlebih dahulu. Kemudian kondisi seperti ini, kemarin pesan pupuk molasenya baru datang, sehingga pada bagian ini yang ada di tempat bedengan benih tidak kebagian pupuk molasenya. Yuk kita jalan langsung, kita tengok pada posisi lahan yang menguning ya teman-teman, petak yang menguning. Oke, ini dia kondisinya teman-teman. Ini real ya teman-teman. Ini video real saya ambil. Ini tidak ada editan ya, ataupun tidak ada yang sengaja dibuat-buat. Jadi ini memang real asli. Jadi ini bukan tanam terakhir ataupun lebih akhir daripada yang lain. Enggak, ini tanamnya sama ya. Ini bareng, jadi semuanya bebarengan. Karena memang ini yang belum terkena pupuk, sehingga 8 hari pun masih menguning. Ini waktunya pemupukan ya teman-teman.
Nah, untuk yang sudah dapat dasaran molase, hasilnya ini seperti ini. Kita bisa lihat secara dekat ya, kurang lebihnya sama dengan pemberian pupuk urea ataupun NPK. Dan ini saya penasaran dengan kok ada yang kering ini ya teman-teman. Nah, ini ternyata ada bekas yang ditanam ulang ya. Ini mungkin kena pijak ataupun kena traktor dari tetangga sebelah, kemudian ditanami ulang ya. Oke, jadi ini lahannya yang cocok penggunaan molasenya itu yang tidak banyak air ya, yang kurang lebih seperti ini. Dasarannya cocok untuk molase, tapi ada juga kelemahannya ya kalau menggunakan pupuk molase ini teman-teman. Jadi pertumbuhan rumput pun ikut lebih cepat. Ini yang dominan pada lahan saya ini enceng ya. Kalau enceng ini sangat mudah ya. Kalau lahan seperti ini cenderung berlumpur atau tidak terlalu keras, itu saran saya menggunakan herbisida Noplet saja ya teman-teman. Meskipun harganya mahal tapi hasilnya sangat maksimal. Nah, jadi salah satu kelemahan dari molase itu adalah rumput yang tumbuhnya itu lebih cepat. Jadi sama-sama ya, rumputnya juga ikut hijau karena memang sudah dapat pupuk dasar juga mungkin ya. Jadi nutrisinya itu sama-sama dimakan. Untuk jenis rumput-rumputan yang lain ini belum terlihat, hanya saja enceng ini ya yang terlihat pada lahan saya. Kondisinya seperti ini. Kalau lahan banyak air itu tidak cocok ya, saya tidak menyarankan untuk yang lahan banyak air atau selalu tergenang air menggunakan dasaran tetes tebu atau molase. Jadi yang bisa itu yang lahan kurang lebihnya kering, nyemek-nyemek ya. Ini kalau di bulan April sampai Agustus, tanam April sampai Agustus ya teman-teman, karena daerah saya itu tanam padi di musim kedua itu adalah di bulan April sampai bulan Agustus. Jadi penerapannya hanya satu kali ya selama panen, dan ada efek buruknya juga jika kita lakukan secara terus-menerus atau terlalu banyak juga akan membuat tanah menjadi keras ya teman-teman. Itu efek dari molase, itu setahu saya. Mungkin teman-teman memiliki pemahaman yang lebih lagi. Nah, ini pada lahan yang menguning ya teman-teman, bisa teman-teman lihat ini yang tidak kena efek molase. Rumput itu cenderung belum tumbuh. Saya kira ini tidak banyak terlihat ya, ada mungkin hanya sedikit dan pertumbuhannya tidak secepat atau sehijau yang ada pada lahan yang sudah terkena molase. Oke, sekian dulu sharing dari saya teman-teman, semoga selalu menginspirasi dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Ini salah satu alternatif pemupukan pada padi, bisa diterapkan pemupukan pada padi pertama dan lahan yang tidak banyak air. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih.